Seorang wanita yang kepedean dan merasa jika dirinya adalah emas di antara gumpalan tai bernama Vanna Smith selalu menulis di sebuah blog tentang orang-orang di sekolah yang selalu memperhatikannya dan Spider-Man yang telah mengganggunya selama bertahun-tahun. Ditambah dengan fitnah yang diberitakan oleh Daily Bugle yang semakin memperkuat keyakinannya. Dan semuanya dimulai ketika dia dan circle-nya sedang beristirahat di lapangan dengan Flash Thompson yang sedang membuli Peter tentunya. Tiba-tiba si botak Vulture datang dengan para polisi yang mengejarnya. Teman-temannya langsung berlari ketakutan, sementara Vanna yang soak hanya bisa terdiam seperti tiang listrik. Spider-Man muncul dari bawah bangku dan memintanya agar menyingkir, lalu segera menyerang Vulture untuk menghentikannya. Di momen itu, Vanna dengan otak kecilnya tidak merasa sudah diselamatkan oleh Spider-Man, melainkan berpikir bahwa Spider-Man sedang berusaha mengintip kerang dengan bulu halus yang ada di balik rok pendeknya. Dan sejak saat itu baginya Spider-Man hanyalah bujang birahi tinggi dengan kostum merah ketat. Beberapa waktu kemudian, saat Vanna sedang berada di sebuah museum, Vanna yang sangat bekser pun pergi ke kamar kecil. Dan tiba-tiba Spider-Man terlempar masuk menerobos ke ruangan tersebut. Spidey segera meminta maaf karena telah mengganggu rutinitas perairannya. Tapi Vanna langsung memukulnya dengan tas yang berisi skincare berkilo-kilo itu karena dia merasa bahwa Spider-Man sengaja masuk untuk mendengar bunyi share dari pipisnya. Membuat Spidey sangat kebingungan dengan wanita yang sangat tidak menarik ini. Spider-Man lalu segera pergi meninggalkan wanita gila itu, tapi beberapa saat kemudian dia kembali terlempar masuk ke sana. Tapi kali ini dia diikuti oleh seorang penjahat, membuat pertarungan brutal di WC pun tak bisa terhindarkan. Dan dari sudut pandang Vanna, semua yang terjadi itu pasti adalah settingan seperti bagi-bagi iPhone, dan penjahat itu pasti adalah rekannya yang telah diminta untuk pura-pura bertarung. Dia berpikir semua itu pasti untuk menarik perhatiannya dan membuatnya terkesan hingga becek. Tapi semuanya belum berakhir karena saat Vanna sedang berada di pantai, Spider-Man juga muncul di sana untuk melawan Sandman, dan bahkan saat dia sedang ngopi untuk menjernihkan otak kecilnya, Spider-Man muncul lagi untuk menghentikan Rhino. Hingga akhirnya Vanna mengajukan surat perintah pembatasan untuk Spider-Man ke pengadilan. Dia juga tidak memberitahu Spider-Man dan berpikir bahwa dia pasti sudah tahu karena selalu menguntitnya. Hakim yang pusing dengan kelakuan betina yang sangat kepedean ini pun mengiyakan permintaannya. Tapi dia hanya membatasi jarak 500 kaki, bukan 1000 seperti yang Vanna inginkan. Sang hakim juga meminta Vanna untuk menemui psikiater demi kesehatannya. Kisah Vanna juga menarik perhatian J. Jonah Jameson, si kumis diktator, dan meminta Peter Parker untuk mengambil foto Vanna untuk beritanya. Membuat Peter sangat muak karena Vanna bahkan bukan tipenya. Vanna juga bertanya apakah mereka pernah bertemu sebelumnya, dan Peter dengan tegas menjawab tidak. Berita fitnah Dajjal itu pun menjadi bahan pembicaraan banyak orang di New York hingga 40 tahun berlalu dan Vanna tidak pernah mengubah pendapatnya. Dan ketika Vanna yang sudah tua bangka itu sedang duduk di taman, MJ yang juga keriput datang menghampirinya untuk berbincang. Dia lalu membahas Spider-Man yang tidak peduli dengan surat perintah pembatasan Vanna dulu, karena jika nyawa Vanna dalam bahwa Spider-Man tetap akan menyelamatkan. MJ juga memberitahu bahwa Spider-Man telah mokat dan dia adalah jandanya. Dia juga memberikan topeng Spider-Man yang rusak serta penuh saus sebagai bukti. MJ lalu merosting Vanna dengan mengatakan Vanna yang selalu menyalahkan orang tuanya atas semua kegagalannya, serta tentang Vanna yang tidak memiliki suami, anak, atau bahkan teman. Vanna lalu mengungkapkan bahwa dia memang terlalu percaya diri. Dia mengira Spider-Man tertarik padanya dan sekarang dia sangat merindukannya. Setelah MJ pergi, Vanna hanya bisa melamun, menyesali masa lalu yang tidak pernah bisa dia ubah.